Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Ani, Iya, gimana kabar Bu Ani? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Di sini, di sini. Ada apa ini Bu Ani? Pagi-pagi sudah ke Iya Pak, ruangan saya. sesuai dengan aturan atau program yang dilakukan oleh sekolah. Jadi saya berniat untuk meminta Bapak untuk mengadakan pembinaan terhadap mata pelajaran yang saya ampuh itu bahasa Inggris. Jadi coaching lah untuk mata pelajaran yang saya ajarkan. Memang ada masalah itu selama mengajar selama ini? Ya ada lah, ada, jelas ada. Jadi ini ada mungkin beberapa yang sempat saya tulis. Ada beberapa. Nanti saya itu yang garis besarnya saja Pak. Ya. Nanti mungkin untuk penjelasannya saya secara lisan. Bagaimana perasaan Ibu selama mengajari? Ada memang siswa yang bermasalah dalam hal apa itu? Kalau masalah dalam pembelajaran itu pertama dari motivasi mereka, motivasi dalam belajar bahasa Inggris itu karena motivasinya yang tidak maksimal sehingga nilai mata pelajaran bahasa Inggris mereka itu rendah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sarana, mungkin sarana pembelajaran yang belum maksimal, misalnya kayak fokus, kita harus saling pinjam, saling share. Kedua, pengadaan buku paket, karena tidak semua siswa bisa membawa di rumah buku paketnya. Terus apa yang Ibu sudah lakukan terkait dengan masalah yang Ibu sebutkan tadi? Kalau saya Pak selama ini kan itu motivasi pembelajaran mereka yang mungkin rendah. Jadi mungkin yang dari saya yang harus pertama saya lakukan adalah membuat bahan atau model pembelajaran yang menarik minat mereka sehingga mata pelajaran bahasa Inggris yang mungkin kurang diminati, bisa mungkin akan tertarik ketika melihat model atau bahan ajar, bagaimana cara membawakan materi, itu menarik minat mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang tentang sarana, itu antisipasinya Pak, saya buat grup. Jadi bahan materi yang saya punya, saya foto, saya sharekan ke grup. Selain buku paket kan memang ada juga dari saya ambil googling juga. Nanti saya sebarkan di grup kelas. Itu yang selama itu yang saya lakukan. Ibu Ani, tadi saya tangkap salah satu masalah yang Ibu Ani alami selama ini adalah motivasi siswa. Ya. Selain motivasi siswa, penggunaan media yang masih kurang. Nah, kalau selama ini tentang terkait motivasi siswa dan penggunaan media itu yang masih kurang, lalu bagaimana cara Ibu melaksanakan pembelajaran supaya bisa siswa itu termotivasi, terlepas misalnya mungkin bisa ada media yang lain disiapkan atau media apa yang cocok dengan mata pelajaran itu? Kalau artinya kan begini, di dalam kelas itu kan macam-macam. Ada yang mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya itu bisa di atas standar, ada yang memang di bawah. Jadi mungkin saya lebih ke personal. Jadi saya dekati siswa yang saya anggap tidak terlalu aktif. Saya menanyakan kenapa, apa kendalamu, kenapa diam saja, kenapa tidak mengerjakan, apa yang bisa dibantu.
Artinya biasanya kan itu mereka kerja kelompok, bisa kelihatan siapa yang aktif, siapa yang tidak. Jadi saya datang ke kelompok, kenapa kamu tidak aktif? Coba kalau malu bisa bertanya sama temannya. Jadi kalau untuk bahasa Inggris jangan malu. Jangan malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya sama ibu, tanya sama teman. Kalau temannya tidak bisa jawab, nanti ibu yang bantu. Begitu. Biasanya seperti itu. Jadi anak yang mungkin secara tidak langsung sudah ditegur bahwa saya ini diperhatikan, tidak aktif. Ya biasanya itu dengan itu mereka jadi perhatian karena sudah saya mendekati secara personal gitu. Oh ya, saya kira itu sangat baik. Jadi terkait dengan upaya meningkatkan motivasi belajar anak-anak tadi, Ibu sudah lakukan dengan pendekatan, mendekati mereka secara personal. Terus seberapa jauh dampaknya sampai saat ini? Ya alhamdulillah, anak yang ditegur itu akan lebih fokus. Biasanya kan kalau mereka kerja kelompok ada yang dianggap sudah mampu dalam satu kelompoknya, dia menganggap itu sudah ada si A, dia lebih bisa. Nah ketika saya mungkin mendekati siswa yang tidak aktif, dia itu semacam merasa sudah ditegur saya, jadi dia akan berkomunikasi dengan temannya untuk menanyakan apa yang terjadi atau apa yang harus dia bantu dalam kelompoknya. Artinya dia sudah lebih bisa. Ini masih dirapikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Amri, Salam semua. apa kabar? Baik Pak. Ada apa ini Bu Amri? Ini Pak, saya mau sampaikan permasalahan saya di kelas Pak. Oh ya mari, kita duduk di sana. Ada masalah apa itu? Ini Pak, masalah yang saya hadapi, saya alami di kelas saat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu motivasi belajar anak-anak masih kurang. Terus yang kedua minat baca Pak sangat kurang. Anak-anak itu minat bacanya sangat kurang, literasinya sangat kurang. Begitu ya. Terus kalau saya tangkap tadi pernyataannya Ibu Amri ada masalah dengan anak kita. Pertama terkait dengan motivasi belajar mereka. Yang kedua terkait dengan kurangnya minat baca mereka. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi sekaligus minat baca mereka? Mungkin yang bisa saya lakukan ke depannya, saya akan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih topik pembelajaran yang mereka sukai. Itu untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Terus yang kedua, mungkin saya bisa arahkan anak-anak untuk masuk di perpustakaan untuk membaca. Ada lagi yang lain? Cara yang lain? Cara yang lainnya mungkin saya akan meminta anak-anak untuk membawa sendiri buku bacaan dari rumah yang mereka minati. Bagaimana cara menerapkannya? Saya akan menerapkan pada saat pembelajaran, saya akan memberikan beberapa topik, kemudian saya meminta anak-anak untuk memilih topik mana yang mereka minati. Terus yang
di perpustakaan mungkin saya akan ikuti jadwal jadwal belajar di perpustakaan. Nanti akan ada jadwal belajar di perpustakaan, saya akan ikuti itu. Sudah dilakukan itu ya? Insya Allah akan dilakukan nanti semester depan. Dengan cara yang sudah kita lakukan itu seberapa besar dampaknya Dampaknya pada anak-anak kita? itu ada meningkatkan motivasi belajar mereka. Mereka lebih bersemangat untuk membaca karena sesuai dengan minat yang mereka punya. Saya kira itu keren, itu satu pemikiran yang bagus, dan mudah-mudahan untuk Amri bisa lanjutkan itu. Nanti saya tunggu progresnya di semester ini ya, Iya, Pak. dan hasilnya nanti dibuatkan rancangan pembelajarannya seperti apa. Semoga dengan permasalahan itu ya bisa. Jadi Amri, terima kasih. Saya tunggu progresnya dan hasilnya di semester ini. Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Selamat melaksanakan Terima tugas. kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Bu Nurhidayat, apa kabar Bu Nurhidayat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, kedatangan saya di sini saya ingin berdiskusi kepada Bapak mengenai masalah proses pembelajaran yang saya alami di semester lalu. Oh ya, silakan dulu. Di sini saja, Bu. Ya. Ada apa masalahnya, Bu Nurhidayat? Ya Pak, terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk mau berdiskusi dengan saya mengenai masalah yang saya hadapi di dalam proses pembelajaran semester lalu. Masalah yang paling dominan yang saya alami di dalam proses pembelajaran yaitu Pak, pertama kebanyakan siswa itu malas kerja tugas. Itu yang paling dominan saya temukan. Selain itu adalah Kalau yang lain mengenai kedisiplinan sudah bagus karena sudah diberikan arahan dan kita sudah membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran saya mulai mengenai kedisiplinan itu Pak. bagaimana caranya untuk anak-anak itu bisa menyelesaikan tugasnya? Oh iya, solusi saya yang pertama itu Pak, saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Kemudian saya menanyakan apa masalah dari sampai siswa tersebut tidak menyelesaikan tugas. Dari hasil itu apa yang mereka jawab? Masalah mereka itu karena pertama kebanyakan kan kita tahu sekarang zaman sekarang itu internet itu semakin canggih, maka ditambah lagi game-game. Berdasarkan itu mereka sering begadang untuk bermain game sehingga mereka juga cenderung malas kerja tugas di dalam kelas karena mereka sudah mengantuk. Berdasarkan dari itu saya melakukan pendekatan tadi, solusi saya tadi saya menanyakan dan solusinya itu saya memberikan batas waktu Pak untuk atau memberikan waktu lebih agar siswa tersebut menyelesaikan tugas mereka. Ya. Terus dengan solusi itu seberapa besar dampaknya? Tadinya Ada yang perubahan tidak? siapa ada perubahan yang tadinya semangat belajarnya itu dari 50% itu ada kenaikan menjadi 85% setelah saya melakukan solusi atau pendekatan tadi Pak. Luar biasa Bu Nurhidayat ya. Alhamdulillah Pak. Itu adalah solusi yang keren. Terima kasih Baik Pak. Bu Nurhidayat, saya tunggu nanti progresnya dan hasilnya di semester depan ya. Siap Pak. Tidak ada lagi siswa yang tidak menyelesaikan tugas, Siap. tidak ada lagi siswa yang motivasinya kurang. Siap Pak. Itu adalah tugas tanggung jawab kita. Selamat ya Bu Nurhidayat. Terima kasih Pak Ya. atas waktunya. Ya, selamat menjalankan tugas. Nah, Siap. ya. Assalamualaikum Pak. Ya.